Namun ada Yesus yang bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan.
Warta Jemaat Minggu 26 Januari 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 26 Januari 2025, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayanan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Tos Ruhulesin dengan panduan tata ibadah kebaktian minggu keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan Efesus 4 ayat 1 sampai 16. 3. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelantikan pengurus wadah, unit pelayanan, dan pengasuh SMTPI Jemaat GPM Kategorial TNI Peniel Bentas masa pelayanan 2025-2030. Rencana pemberkatan nikah pada tanggal 5 Februari 2025 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Dusye Rutu Malesi dan Cynthia Claudia Leatemia. Keduanya beralamat di Biak, Papua. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Yang kelima, sumbangan. Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Bapak Mon Poseratu di unit 1 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang keenam, setelah selesai kebaktian ini jemaat dimohon tahan seketika. Ada arahan dari Sekretaris Klasis Pulau Ambon. 7. Nyanyian persiapan kebaktian PKJ nomor 219 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di saat ini ku angkat tembang Bagi Yesus. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau.
Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saudara jemaat, selamat pagi, shalom. Mari kita menyatu dalam kebaktian kita di pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayatnya yang kedua yang menjadi nats pembimbing bagi kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai yang mengatasi segala langit, masyhurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit,
nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami seringkali menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Melakukan nyanyian PKJ nomor 37 ayatnya yang kedua. Damai hatiku.
Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sedunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Saudara silakan berdiri. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, mari yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman di pagi ini, mari kita ada dalam
doa dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Pembacaan di saat ini terambil dari Efesus 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita akan membacanya secara bergiliran. Saya akan membacakan judul dan ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kisah seorang teroris berubah menjadi misionaris adalah kisah yang melegendaris. Setiap kita berjumpa dengan pemberitaan yang berkisar kepada peranan para rasul. Teroris berubah menjadi misionaris. Bapak Ibu tahu? Yang seragam putih hitam ini. Teroris berubah menjadi misionaris. Siapa itu? Ya, Paulus. Yang pertama, karena kedudukannya di hadapan mahkamah agama. Dia pikir hebat ini, punya jabatan, punya pengaruh. Bisa bikin apa saja, ikut suka. Dia lupa, itu cuman titipan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Sehebat apapun Rasul Paulus, Tuhan patahkan di muka pintu Damsyik. 3 hari buta. Cara Tuhan menegurnya bahwa yang ia lakukan itu tidak berkenan untuk Tuhan. Itu artinya kita maknai sehebat apapun dia manusia, apapun kedudukan dan jabatannya, itu cuman titipan saja. Itu cuman sementara saja, bisa dia berputar arah. Jika kita salah menggunakan titipan itu, Tuhan merubahnya, Tuhan menjinakkannya, dan hilang seketika apa yang menjadi kebanggaan. Kita belajar awal, dari Paulus dibentuk oleh Allah. Kebutaannya membuat ia sadar, arogansinya, kesombongannya dipatahkan, dan pintu Damsyik adalah saksi kunci dibentuk. Itu artinya kita yang ada di semesta ini ibarat kita adalah pesiarah yang menjelajahi semesta. Tidak satu pun di antara kita yang tahu batas waktu dari masa pesiarah kita. Hidup kita, Mazmur bilang, ale deng betapung hidup ini kayak ombong di atas daun. Kelihatan sesaat saja, jang sombong seketika saja, angin tiup hilang, atau matahari menyinari hilang. Itu artinya di tengah kesementaraan waktu kita mesti gunakan hidup, jabatan, kedudukan kerja kita yang adalah titipan itu dengan baik. Paulus menjadi motivasi bagi kita untuk belajar mengenal ilmu hidup. Walaupun ilmu hidup itu tidak akan kita temukan pada pendidikan formal, tapi spiritualitas kita akan mengajarkan kita ilmu hidup. Beta hargai ale pun kekurangan, beta pahami ale pun kelebihan, dan sebaliknya. Soal kualitas hidup itu adalah soal saling menghargai siapapun kita dan apapun pekerjaan kita. Surat kepada Efesus dia tulis di penjara. Pengalaman-pengalaman pahit yang ia miliki, ia mengajarkan Efesus yang pertama. Seng semua orang itu dengar-dengaran untuk pelayanan dan pemberitaan. Seng semua orang bisa berjalan bersama. Ada orang yang akan menunjukkan arogansi berpikir. Ada orang yang akan menunjukkan kesombongannya. Dan karena itu Paulus bilang, berhati-hati ketika berhadapan dengan setiap orang dalam pelayanan. Sebab dalam dinamika melayani itu, dengan karakter-karakter yang beragam, Efesus mesti memiliki kekuatan untuk menjinakkan yang keras kepala dan keras tengkuk. Yang kedua, surat ini ditulis dalam penjara, bukan Paulus adalah seorang kriminal. Walaupun Damsyik adalah cerita Tuhan merubah, Tuhan membentuknya dari teroris menjadi misionaris. Akhirnya dia taat untuk melakukan tanggung jawab pelayanan. Perjumpaan bersaksi dan melayani. Pada akhirnya dia dipenjarakan karena apa? Para tokoh agama tahu Paulus ada berjalan bersama, menolak pelayanan Injil Kristus. Tapi dia menunjukkan bahwa dia telah berubah. Dan karena itu di penjara dia menulis surat kepada Efesus. Dia bukan seorang kriminal, tetapi dia menjalani
perannya sebagai seorang pelayan, dan dia mengisahkan tentang Efesus, bagaimana realita dari sebuah pelayanan itu. Dan itu artinya melayani pekerjaan Tuhan ini tidak mudah-mudah saja. Melayani pekerjaan Tuhan, kita punya posisi, kita punya keberadaan bukan aman-aman saja. Melayani pekerjaan Tuhan berarti kita berhadapkan dengan berbagai risiko dan konsekuensi. Berhadapan dengan risiko dan konsekuensi itu, lalu Paulus bilang di Efesus, ayat kedua, bahwa kita mesti rendah hati. Kalau 336 orang yang hari ini akan dilantik dan dikukuhkan, yang memiliki sedikit kerendahan hati, kemana pelayanan ini akan diarahkan? Kan masing-masing orang tunjuk wibawa nih, masing-masing orang tunjuk pintar ini, masing-masing orang tunjuk kemampuan. Apalagi kalau pendidikan formal turut menunjang. Pelayanan pekerjaan Tuhan tidak membutuhkan tipikal karakter seperti itu. Sebab kalau seorang pelayan tidak memiliki kerendahan hati, bagaimana pelayanan itu maksimal dan menjadi berkat bagi orang yang dilayani dan menjadi berkat bagi kita yang melayani. Paulus ingatkan Efesus, ingatan, berhadapan dengan kondisi itu, saya mesti punya rendah hati, menjinakkan mereka, merangkul mereka, dan itu yang mesti dimiliki. Yang kedua, dia bilang Efesus, ingatan, ale juga mesti lemah lembut, sabar. Itu juga mesti ada pada kita. Lemah lembut dan sabar. Kalau pelayan seng sabar, itu juga berisiko. Lemah lembut juga orang, kan ketemu bukan orang Jawa. Siapa bilang orang Jawa yang bisa lemah lembut saja? Kita juga. Artinya kita lemah lembut bukan kamuflase. Bukan menunjukkan kemunafikan kita, bukan berpura-pura. Tapi kita menunjukkan bahwa ketika kita dipanggil Allah untuk melayani, maka tema kita bilang, kita mesti berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Orang-orang yang berakar dalam Kristus adalah orang-orang yang mesti menunjukkan tipikal hidup yang Tuhan teladani. Lemah lembut, rendah hati, sabar. Walaupun tidak semudah kita membalik telapak tangan, tapi itu proses. Suka ataupun tidak suka, bisa atau tidak, yang namanya kita telah memberikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita harus menunjukkan itu. Kadang bicara tentang kesabaran, bicara tentang kelemah lembutan, kita mesti korban perasaan. Orang bicara ketong para pelayan, tidak mungkin kita dobrak lagi dengan kekerasan. Tapi kadang, aduh Tuhan kasih kesabaran, kita harus korban perasaan. Walaupun kadang-kadang yang kita mau itu benar. Tapi tidak selamanya orang bisa memahami itu benar. Apalagi kalau sudah dibentuk dengan kebiasaan, kata akang begitu sudah. Padahal yang begitu itu salah. Dan ketika kita mau dudukan peraturan, dudukan sebenarnya, blunder, jadi masalah, tidak disukai. Dan model seperti ini yang dibutuhkan dari para pelayan adalah sabar, rendah hati agar kita bisa memenangkan kekerasan yang salah tempatnya. Paulus dalam kondisi di penjara, dia ingatkan Efesus yang model macam begitu, beta supaya alami kata Paulus, ale mesti sabar supaya menangkan dorang. Kalau seng sabar, masalah muncul. Paulus bilang untuk Efesus, Paulus juga bilang untuk 336. Bapak Ibu yang hari ini mau kasih diri melayani di periode 2025-2030. Melayani pekerjaan Tuhan tidak semudah kita membalik telapak tangan. Ada banyak hal. Kita pintar, tapi orang bilang beta lebih pintar. Kita tahu banyak hal, tapi orang yang kita layani lebih tahu banyak hal. Yang pintar dan yang lebih tahu banyak hal itu, dia akan menjadi masalah untuk pelayanan kita. Dan kalau kita tidak menangkalnya dengan kerendahan hati, sabar untuk memenangkannya,
pelayanan ini akan hancur. Karena apa? Masing-masing orang akan menunjukkan powernya, kekuatannya, kebolehannya. Padahal pelayanan ini akan binasa sebab kita tidak mampu melakukan itu. Dan itu yang kita belajar. Yang ketiga, Paulus ingatkan Efesus, nyatakanlah kepada jemaat itu untuk berakar dalam Tuhan di tengah keberagaman karunia dan talenta yang dimiliki. 336 hari ini dilantik dengan 336 karakter, 336 pengalaman, 336 kemampuan menganalisa dan mengambil keputusan. Menyatukan peran-peran dengan keperbedaan itu, dia membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Beta ulang. Sebab kalau kita tidak sabar, maka ruang itu akan menjadi kehancuran dan kebinasaan. Dan Paulus ingatkan bahwa dalam ketritunggalan Allah itu, seluruh pelayanan dia bertumbuh, berakar dan berbuah. Roh Kudus akan memampukan orang-orang yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan. Dan Roh Kudus akan mencekapkan orang-orang yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan. Dan dia bergantung seutuhnya untuk Tuhan. Biar kita punya pengalaman segudang lai. Biar kita punya pendidikan formal tinggi lai. Pelayanan pekerjaan Tuhan ini butuh kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan. Dan kita bisa untuk melakukan itu dalam peran-peran yang berbeda. Keempat, dalam catatan ini, Paulus ingatkan bahwa sebagai tubuh Kristus, gereja ada dalam keberagaman. Gereja ada dalam keberagaman. Suku, budaya, pengalaman, pengetahuan, dan keberagaman itu yang kita mesti mampu mensiasatinya, menggodoknya, menatanya, supaya yang beragam itu dia tidak menjadi ancaman bagi sebuah pelayanan. Yang beragam itu kalau kita tahu aturan, maka aturan itu yang akan membingkai seluruh gerak dalam dinamika kita melayani. Kalau yang beragam itu kita pahami, maka keberagaman itu tidak akan menjadi petaka untuk sebuah pelayanan dalam dinamika bersaksi dan melayani. Bagaimana kita, orang-orang yang mau memberi diri, melayani ada di tengah keberagaman? Sekali lagi puncaknya adalah ketika kita berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Yang tidak bisa menurut kita karena keterbatasan kita. Tuhan cakapkan dengan rohnya, kita mampu melakukan itu. Tetapi kalau kita itu biasa. Beta biasa karena beta selalu mengalami dan beta selalu melayani. Yang model macam itu, yang bergantung untuk Tuhan, yang masalah sedikit saja lari kaki kepala. Tuhan izinkan. Pelayanan ini bukan pelayanan kita, tapi pelayanan ini demi Tuhan punya kemuliaan. Keberagaman itu pula kita berhadapan dengan umat yang kita layani. Ibu bapa dipilih, Tuhan kasih kesempatan ibu bapa melayani di periode 2025-2030. Ada Andar Ismail bilang begini, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Mereka yang punya masa telah berakhir di 2020-2025 dan ibu bapak punya masa di 2025-2030. Itu bukan berarti katong pu masa ini lalu katong atur baru. Tapi katong pu masa ini katong bergerak dalam satu grafik. Meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh periode kemarin, menata lagi, membenahi lagi apa yang mesti kita tingkatkan. Sehingga di tengah keberagaman itu kita tidak tunjukkan, oh periode ini boleh bagus, yang kemarin itu kerja seperti apa. Kita tidak punya hak untuk menilai,
setiap pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukan oleh mereka yang Tuhan izinkan melayani. Kan sama. Kita tidak punya kekuatan untuk menilai, kemarin itu dong kerja apa? Barang sesapa. Barang osesapa, oses sekolah apa? Kan bisa. Orang mengeluarkan kata itu kepada kita, pada akhirnya kan kita malu, tetapi kita belajar. Kita punya talenta, kita punya kelebihan, lengkapi dia yang pun kurang. Dia pun kurang, dia pun label lengkapi beta pun kurang, itu. Ini yang dimaksudkan Paulus untuk Efesus. Keberagaman itu mesti dipadukan sehingga berjalan bersama ada kualitas yang dimiliki. Jadi keberagaman bukan ancaman. Kekayaan itu bukan ancaman. Kepelbagaian bukan ancaman. Tapi sebuah kekayaan yang mesti kita kelola untuk sebuah pelayanan. Apalagi di jemaat GPM Pniel Bentas keberagaman cukup kental. Ini hampir sama dengan Rehoboth, kita bilang Indonesia mini di sini. Tuh, suku, ras semua ada di sini sama dengan Rehoboth. Kita bilang itu Indonesia mini. Bagaimana kita mau mengelola Indonesia mini dalam jemaat ini agar kualitas itu agar diberkati? Tema kita mengarahkan kita punya pikiran berakar, bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Itu artinya andalkan Tuhan. Pekerjaan ini punya Tuhan, bukan punya manusia. Jadi kalau pekerjaan ini punya Tuhan, ada kekuatan kita, ada jabatan kita yang akan menghancurkan keutuhan persekutuan jemaat. Ingat Paulus, Tuhan patahkan osep buta 3 hari. Bisa saja. Kalau pelayanan ini bagus, jemaat ini sudah diberkati, lalu kemudian ada hal-hal yang muncul yang ingin melemahkan dan menghancurkan persekutuan ini. Ingat Paulus, Damsik cerita, buta 3 hari dan pada akhirnya aku biar beta hebat lagi. Tapi Tuhan punya kehebatan yang membuat beta hancur berantakan. Bagaimana kita kelola keberagaman kita di jemaat ini? Nats pembimbing tadi mengajarkan kita, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kalau ketong semua di jemaat ini rendah hati, sabar, lemah lembut. Karena sudah berakar dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Mau ada gelombang lain, mau ada tsunami lain, ketong tetap stabil, ketong kuat. Karena apa? Kita adalah umat, kita adalah orang percaya yang berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau kita punya telinga tipis, itu bukan orang yang bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh dan berakar dalam Tuhan, biar ancaman datanglah dia kuat. Sebab kita berdiri, berkokoh di atas kasih karunia Tuhan. Dan kekuatan yang akan menopang kita. Sehingga menikmati kasih karunia Allah itu, kita diizinkan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita. Yang kelima, Paulus ingatkan Efesus bahwa dengan demikian gereja mesti mencirikan Kristus sebagai kepala. Ini yang harus kita pahami dan pergumulan-pergumulan bersama ke depan akan menjadi kekuatan kita. Kalau ada pepatah bilang begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita tidak bersatu, jemaat ini tidak bersatu, pelayan dan umat tidak bersatu, yang cuman angin sepoi-sepoi saja hancur berantakan. Hancur berantakan. Tapi kalau kita bersatu, karena kita berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih karunia Allah, biar tsunami datang lagi, yang akan menghancurkan kita, kekuatan ini, jemaat ini, sebab kita bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Dan itu artinya pelayan dan umat mesti punya kekuatan berjalan bersama. Taruh telinga untuk setiap hal dalam perintah Tuhan. Pelayan taruh telinga for umat, umat taruh telinga for pelayan, dan pendengaran itu akan diberkati sehingga kualitas pelayanan ini mencirikan bahwa
jemaat ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan itu kita punya kekuatan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan banyak hal. Sekali lagi, kalau kita punya kekuatan, bertumbuh dan berakar dalam Tuhan, sehebat apapun persoalan yang menghadang kita, ingin menghancurkan keutuhan persekutuan, kita tidak akan. Tetapi kita belajar, orang yang ingin menghancurkan pelayanan, Tuhan akan binasakan dia seperti Tuhan jinakan Paulus. Kita belajar. Ketujuh Andar Ismail bilang, jika setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, kita memaknai hukum tabur tuai. Melayani pekerjaan Tuhan, jangan memperhitungkan apa yang akan kita dapatkan. Jangan termotivasi oleh apapun. Kita melayani dengan sukacita. Dan pada waktunya kita belum tabur. Ketika Tuhan mengizinkan kita tabur, kita belum tuai. Tapi generasi-generasi kita akan menuai apa yang kita tabur. Tapi kalau kita punya rencana menabur di luar Tuhan punya kendali, jangan harap tuaian kebaikan akan kita dapatkan. Malapetaka, kebinasaan akan kita tuai. Mungkin kita belum tuai, tapi generasi-generasi kita akan tuai. Lalu orang bilang begini, dulu tuh waktu dia pun papa itu bikin A, B, C, D, sekarang tuh anak-anak terima itu. Atau orang akan bilang, kesian ini ketong, ini karena dia pun orang tua maka ketong menikmati. Itu artinya sejarah akan melegendari setiap peristiwa yang terjadi dalam pelayanan. Baik akan orang ceritakan. Dia pun orang tua dulu tuh bikin hancur jemaat, akhirnya dulu punya jabatan, bikin hancur jemaat, anak-anak yang jadi gitu. Realita yang tidak bisa kita pungkiri. Beta percaya 336 yang telah Tuhan pilih lewat wadah-wadah organisasi, unit-unit pelayanan adalah orang-orang yang mau kasih diri. Ketompung labe, lengkapi orang yang kurang. Orang yang pung labe, lengkapi ketompung yang kurang. Untuk pelayanan, jangan topo dada. Untuk pelayanan, jangan cari nama. Untuk pelayanan, jangan cari popularitas diri. Tetapi yang ketong punya mau lakukan adalah untuk Tuhan punya kemuliaan. Selamat melayani, bersaksi bagi Tuhan. Kasihnya mencakapkan Bapak Ibu. 336 yang akan berkarya di periode 2025-2030. Dan semua kita umat yang ada di jemaat ini akan Tuhan berkati. Tangan kasih-Nya yang tak kelihatan menopang dan menyertai kita semua kini dan selamanya. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang
masa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara disilakan berdiri, kita akan ikrarkan pengakuan iman kita. Dalam persekutuan orang percaya, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang. Yang Kristen persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Kita mendengarkan persembahan pujian paduan suara SMTPI Sektor Kenanga.
Jemaat, kita akan ada dalam persembahan syukur. Dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan dipungut, kita melakukan nyanyian PKJ nomor 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati sembuhannya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Dengan nyanyian PKJ nomor 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, paduan suara pemuda sektor Kenanga.
Bapak Ibu jemaat dan anak-anak sekalian, beta akan membaca surat keputusan kepengurusan unit-unit wadah-wadah pelayanan dan pengasuh di 7 sektor. Yang pertama untuk pengurus unit. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas. Surat keputusan nomor 04 garis miring skep garis miring KPA garis datar JBP garis miring E.2 garis miring 1 garis miring 25 tentang pengurus unit-unit pelayanan dalam Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Bentas masa pelayanan tahun 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Piniel Bentas menimbang 1. Bahwa masa pelayanan pengurus unit-unit pelayanan dalam Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Bentas tahun 2025, tahun 2020-2025 telah selesai dan sudah dilakukan pemilihan pengurus unit-unit pelayanan masa pelayanan tahun 2025-2030. 2. Bahwa pengurus unit-unit pelayanan masa pelayanan tahun 2025-2030 sudah terpilih harus segera ditetapkan demi kelancaran tugas-tugas pelayanan di sektor masing-masing. 3. Bahwa penetapan pengurus yang baru sebagaimana dimaksud harus dikukuhkan dengan 1 surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku, 2. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat bab 7, 3. Ketetapan Sinode GPM nomor 1 tahun 1978 Yunto. Ketetapan Sinode GPM nomor 2 tahun 1983 tentang pola organisasi GPM. Memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus unit-unit pelayanan masa pelayanan tahun 2020-2025 dalam Jemaat GPM Kategorial TNI AD Piniel Bentas, disertai ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama masa pelayanan tahun 2020-2025. 2. Mengangkat dan menetapkan pengurus unit-unit pelayanan masa pelayanan tahun 2025-2030 sebagaimana terlampir. 3. Dalam pelaksanaan tugas pengurus unit-unit pelayanan bertanggung jawab kepada Badan Pelayan Jemaat. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Benteng Atas pada tanggal 26 Januari 2025. Badan Pelayan Jemaat GPM Kategorial Piniel AD Piniel Bentas, Wakil Ketua Penatua Ekmon Sinai Esos MAP, Sekretaris Penatua Martin Weno. Yang kedua, Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon dan Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI AD Piniel Bentas. Surat keputusan nomor 05 garis miring KEP garis miring KPA garis datar JBP garis miring E.2 garis miring 1 garis miring 2025 tentang pengurus wadah pelayanan laki-laki dalam Jemaat Kategorial TNI AD Piniel Bentas masa pelayanan tahun 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat AD Piniel Bentas menimbang 1. Masa pelayanan pengurus wadah pelayanan laki-laki
Dalam jemaat kategorial TNI AD Penil Bentas, masa pelayanan tahun 2025, tahun 2020-2025 telah selesai dan sudah dilakukan pemilihan pengurus wadah pelayanan laki-laki masa pelayanan tahun 2025-2030. 2. Bahwa pengurus wadah pelayanan laki-laki masa pelayanan tahun 2025-2030 yang sudah terpilih harus segera ditetapkan demi kelancaran tugas-tugas pelayanan di sektor masing-masing. 3. Bahwa penetapan pengurus yang baru sebagaimana dimaksud harus dikukuhkan dengan satu surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat Bab 7. 3. Ketetapan Sinode GPM nomor 1 tahun 1978 junto Ketetapan Sinode GPM nomor 2 tahun 1983 tentang pola organisasi GPM. Memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus wadah-wadah pelayanan laki-laki masa pelayanan tahun 2020-2025 dalam jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas disertai ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama masa pelayanan tahun 2020-2025. 2. Mengingat menetapkan pengurus wadah-wadah pelayanan laki-laki dalam jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas masa pelayanan tahun 2025-2030 sebagaimana terlampir. Dalam pelaksanaan tugas pengurus wadah pelayanan laki-laki bertanggung jawab kepada Badan Pelayanan Jemaat. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di benteng atas pada tanggal 26 Januari 2025, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI AD Penil Bentas, Wakil Ketua Penatua Ekmon Sinai SOS MAP, Sekretaris Penatua Martin Weno. Yang ketiga, Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penil, surat keputusan nomor 6 skep gareng KPA garis datar DBP garis miring E.2 garis miring 1 garis miring 2025 tentang pengurus wadah pelayanan perempuan dalam jemaat kategorial TNI AD Penil Bentas masa pelayanan tahun 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas menimbang 1. Bahwa masa pelayanan pengurus wadah-wadah pelayanan perempuan dalam jemaat kategorial TNI AD Penil Bentas masa pelayanan tahun 2020-2025 telah selesai dan sudah dilakukan pemilihan pengurus wadah pelayanan perempuan masa pelayanan tahun 2025-2030. 2. Pengurus wadah-wadah pelayanan perempuan masa pelayanan 2025-2030 yang sudah terpilih harus segera ditetapkan demi kelancaran tugas-tugas pelayanan di sektor masing-masing. 3. Bahwa penetapan pengurus-pengurus yang baru sebagaimana dimaksud harus dikukuhkan dengan satu surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat Bab 7. 3. Ketetapan Sinode GPM nomor 1 tahun 1978 junto Keputusan Sinode GPM nomor 2 tahun 1983 tentang pola organisasi GPM. Memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus wadah-wadah pelayanan perempuan masa pelayanan tahun 2020-2025 dalam jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas
disertai ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama masa pelayanan tahun 2020-2025. 2. Mengangkat dan menetapkan pengurus wadah-wadah pelayanan perempuan dalam Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyel Bentas masa pelayanan 2025-2030 sebagaimana terlampir. Dalam pelaksanaan tugas, pengurus wadah-wadah pelayanan perempuan bertanggung jawab kepada Badan Pelayan Jemaat. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di benteng atas pada tanggal 26 Januari 2025, Badan Pelayan Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyel Bentas, Wakil Ketua Penatua Ekmon Sinai Esos MAP, Sekretaris Penatua Martin Weno. Yang keempat, Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyel Bentas. Surat keputusan nomor 7, Gareng Skep garis miring KPA garis datar JPB garis miring E.2 garis miring 1 garis miring 2025 tentang pengurus wadah-wadah pelayanan pemuda dalam Jemaat Kategorial TNI AD Penyel Bentas masa pelayanan 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyel Bentas menimbang 1. Bahwa masa pelayanan pengurus wadah-wadah pelayanan pemuda dalam Jemaat Kategorial TNI AD Penyel Bentas tahun 2020-2025 telah selesai dan sudah dilakukan pemilihan pengurus wadah pelayanan pemuda masa pelayanan tahun 2025-2030. 2. Bahwa pengurus wadah-wadah pelayanan pemuda masa pelayanan 2025-2030 yang sudah terpilih harus segera ditetapkan demi kelancaran tugas-tugas pelayanan di sektor masing-masing. 3. Bahwa penetapan pengurus yang baru sebagaimana dimaksud harus dikukuhkan dengan satu surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat bab 7. 3. Ketetapan Sinode GPM nomor 1 tahun 1978 junto Ketetapan Sinode GPM nomor 2 tahun 1983 tentang pola organisasi GPM. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat bab 7. 3. Ketetapan Sinode GPM nomor 1 tahun 1978 junto Ketetapan Sinode GPM nomor 2 tahun 1983 tentang pola organisasi GPM. Memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus wadah-wadah pelayanan pemuda masa pelayanan tahun 2020-2025 dalam Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyel Bentas disertai ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama masa pelayanan tahun 2020-2025. 2. Mengangkat dan menetapkan pengurus wadah-wadah pelayanan pemuda masa pelayanan 2025-2030 sebagaimana terlampir. 3. Dalam pelaksanaan tugas, pengurus wadah pelayanan pemuda bertanggung jawab kepada Badan Pelayan Jemaat. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di benteng atas pada tanggal 26 Januari 2025, Badan Pelayan Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyel Bentas, Wakil Ketua Penatua Ekmon Sinai Esos MAP, Sekretaris Penatua Martin Weno. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyel Bentas, surat keputusan nomor 08 garis miring Kep
garis miring KPA garis datar JBP garis miring E.2 garis miring 1 garis miring 2025 tentang pengurus pengasuh di sektor-sektor pelayanan dalam jemaat GPM kategori TNI AD Peniel Bentas masa pelayanan tahun 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas menimbang 1. Bahwa masa pelayanan pengasuh di sektor-sektor pelayanan dalam jemaat kategorial TNI AD Peniel Bentas tahun 2020-2025 telah selesai dan sudah dilakukan pemilihan pengurus pengasuh di sektor pelayanan dalam jemaat kategorial TNI AD Peniel Bentas masa pelayanan tahun 2025-2030. 2. Bahwa pengurus pengasuh di sektor-sektor pelayanan dalam jemaat masa pelayanan tahun 2025-2030 sudah dipilih, harus segera ditetapkan demi kelancaran tugas-tugas pelayanan di sektor masing-masing. 3. Bahwa penetapan pengurus pengasuh di sektor pelayanan dalam jemaat yang baru sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan satu keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat Bab 7. 3. Ketetapan Sinode GPM nomor 1 tahun 1978 untuk ketetapan Sinode GPM nomor 2 tahun 1983 tentang pola organisasi GPM. Memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus pengasuh di sektor pelayanan masa pelayanan tahun 2020-2025 dalam jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas disertai ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama masa pelayanan tahun 2020-2025. 2. Mengangkat dan menetapkan pengurus pengasuh di sektor-sektor pelayanan dalam jemaat kategorial TNI Peniel Bentas masa pelayanan 2025-2030 sebagaimana terlampir. 3. Dalam pelaksanaan tugas pengurus pengasuh di sektor-sektor pelayanan dalam jemaat bertanggung jawab kepada badan pelayan jemaat. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di benteng atas pada tanggal 26 Januari 2025. Badan Pelayan Jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas, Wakil Ketua Penatua Egmont Sinai Esos MAP, Sekretaris Penatua Martin Weno. Demikian surat keputusan yang telah kami bacakan. Terima kasih. Saudara jemaat kini akan dilantik 336 orang selaku pengurus unit wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, dan SMTPI Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas tahun 2025-2030 sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan Majelis Jemaat. Bagi saudara yang akan dilantik, kami persilakan berdiri. Dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pertama, jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. 2. Ingatlah akan firman Tuhan, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut
dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saudara-saudara mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudara dan menjadikan saudara-saudara selaku pengurus unit wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, dan SMTPI, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2025-2030. 2. Apakah saudara-saudara berjanji untuk melakukan tugas selaku pengurus unit wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, dan SMTPI, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2025-2030 dengan jujur, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? 3. Apakah saudara-saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudara pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? 4. Apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus unit wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, dan SMTPI tahun 2025-2030 dalam Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas Klasis Pulau Ambon? Apakah jawabmu pengurus unit wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, dan SMTPI Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2025-2030? Berdasarkan pengakuan saudara-saudara, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus unit wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, dan SMTPI Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2025-2030 di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dan alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan saudara-saudara dengan damai sejahtera-Nya, supaya saudara-saudara jujur dan setia dalam tugas pelayanan-Mu. Amin.
Saudara-saudari silakan duduk kembali. Saudara jemaat, mari kita menyatu dalam doa. Izinkanlah kami menyapamu ya Tuhan Allah pencipta semesta, Allah dalam Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, yang berkenan mengizinkan kami menikmati kehidupan di semesta ini. Masa pesiarah kami menjelajahi semesta ada dalam kendali-Mu, dan karena itu kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam seluruh pergumulan bersama yang kami lalui di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga kami maupun dalam persekutuan umat di jemaat ini. Pagi ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi 336 anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk melayani pekerjaan-Mu di periode 2025-2030. Bagi mereka, pengurus unit, pengurus wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, SMTPI, diberkatilah mereka dengan kuasa-Mu, kecakapan, kearifan, kesehatan Tuhan anugerahkan, agar dalam menjalani peran mereka di setiap tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada mereka di periode 2025-2030, semuanya ada dalam kendali kasih Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, keluarga yang akan menopang pelayanan mereka. Biarlah semua tanggung jawab dalam proses berjalan bersama dengan para pendeta, penatua dan diaken di jemaat kategorial ini, semuanya berkenan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang telah mereka awali bersama Tuhan, kami percaya mereka berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kasih karunia Allah, sehingga seluruh pelayanan yang akan mereka lakukan di periode 2025-2030 akan dikendalikan oleh-Mu Tuhan Kepala Gereja, agar segala sesuatu dipenuhi sukacita dan dilimpahi dengan berkat yang tak pernah berkesudahan. Doa kami bagi mereka yang telah mengakhiri seluruh pelayanan di periode 2020-2025, segala taburan mereka berkenanlah Tuhan memberkati, walaupun mereka belum menuai apa yang telah mereka tabur pada periode yang telah mereka akhiri, tetapi kami percaya tuaian mereka akan tetap diberkati Tuhan. Anak-anak mereka, generasi-generasi mereka akan tuai apa yang telah mereka tabur dalam sejumlah kesaksian dan pelayanan yang sudah dilakukan di periode 2020-2025. Kami percaya semuanya ada dalam kendali kasih Tuhan. Semesta ini kami berdoa untuk Tuhan. Indonesia, Maluku, 11 kabupaten kota yang ada di dalamnya termasuk kota Ambon. Tuhan berkenan memberkati kota Ambon. Semua kami yang mendiami kota ini akan tetap diberkati, menikmati berkat Tuhan sepanjang waktu perjalanan yang kami lalui di semesta ini. Doa kami bagi pemerintah, doa kami bagi TNI dan Polri, biarlah mereka bersinergi dalam berjalan bersama untuk Indonesia, untuk Maluku, untuk kota Ambon, dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya. Doa kami bagi Kodam 16 Patimura, dalam pergumulan-pergumulan bersama, berjalan bersama dengan gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dalam tanggung jawab kesaksian, melihat jemaat-jemaat kategorial yang ada dalam kendali Kodam 16 Patimura. Kami berdoa, Tuhan Allah dalam Kristus, menyatakan kuasa-Mu, sebab Engkau berkuasa di atas segala-galanya. Dalam proses berjalan bersama, semua yang dilakukan, kami yakin ada dalam kendali kasih Tuhan. Doa kami untuk pergumulan jemaat GPM, kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas. Tuhan mengenal pergumulan-pergumulan mereka dengan seluruh tanggung jawab bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Allah di jemaat ini. Kami percaya kasih Tuhan akan memampukan anak-anak Tuhan, para pelayan-Mu dalam jemaat ini,
untuk terus berjalan bersama, seia sekata, satu hati, satu pikir, hingga pelayanan yang telah ditumbuh kembangkan dalam kasih karunia Allah ini akan terus menghasilkan buah atas perkenan Tuhan, sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang tidak terpuji yang akan menghancurkan keutuhan persekutuan jemaat ini. Sebab ketika jemaat ini berdiri kokoh di atas kasih karunia Allah, maka mereka berakar, berbuah dengan kasih karunia Allah, hingga keluarga-keluarga dalam jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas semuanya akan diberkati Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin diselesaikan dengan cara dan kuasa Allah. Oleh karena itu kami berdoa untuk Kodam 16 Patimura, kami berdoa untuk Majelis Pekerja Harian Sinode, kami berdoa untuk Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon. Biarlah pikiran-pikiran yang diberkati Tuhan akan senantiasa digagas hingga jemaat ini akan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Sehebat apapun persoalan yang sementara ini dihadapi, ketika Tuhan kendalikan dengan Tuhan punya cinta, tidak ada yang tidak mungkin. Dan kami percaya umat-Mu ini akan tetap diberkati dalam kasih karunia Allah ketika setiap persoalan yang dihadapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk para pendeta yang menopang pelayanan di jemaat ini. Kami berdoa untuk penatua dan diaken yang ada dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk badan-badan pembantu pelayanan yang ada dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk umat-Mu, dari anak-anak sampai orang-orang tua yang telah lanjut usia yang ada dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga dan rumah tangga yang ada dalam jemaat ini. Tangan Tuhan tetap panjang untuk merangkul. Tangan Tuhan tetap panjang untuk menopang. Tangan Tuhan tetap diberkati bagi anak-anak Tuhan dalam jemaat ini bersama dengan seluruh pelayan. Sehingga kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam jemaat ini. Dan setiap persoalan yang dihadapi dengan cara Tuhan semuanya dapat diselesaikan. Ajarkan semua kami, para pelayan dan umat dalam jemaat ini, agar seia sekata, memiliki nilai kerendahan hati, sabar, mampu mengendalikan setiap emosi, sehingga Allah tetap dimuliakan dalam seluruh pergumulan yang sudah dilalui. Doa kami bagi Bapak John Hehakaya, yang sementara ini menjalani perawatan di Rumah Sakit GPM Ambon. Tuhan memberkati orang kekasih ini dalam pergumulan, dalam pendampingan keluarga, dalam penanganan medis. Seluruh media menuju kesembuhan, dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan, Allah kehidupan dokter yang agung. Doa kami bagi Ibu Yen Latu Prisa, yang sementara ini ada dalam proses pemulihan. Engkau berkenan memberkati orang kekasih ini dalam pergumulan-pergumulan bersama dengan keluarga. Jika ada dalam jemaat ini yang mengalami gangguan kesehatan, kami pun tetap berdoa, Allah kehidupan dokter yang agung, Tuhan berkenan memberkati mereka dengan hari-hari hidup yang dilalui. Doa kami bagi umat-Mu yang dipenuhi sukacita, 1 tahun usia bertambah untuk hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan di 1 pekan yang akan kami lewati. Engkau berkenan memberkati pergumulan-pergumulan mereka di 365 hari yang telah terlewati. Kami percaya sukacita dan berkat Allah akan menjadi bagian atas kehidupan mereka. Doa kami bagi tim ad hoc dalam rangka memediasi seluruh pergumulan yang terjadi di jemaat ini. Tuhan, Roh Kudus memimpin mereka, Roh Kudus menyertai mereka, Roh Kudus mencakapkan mereka sebagai tim ad hoc mewakili jemaat kategorial Bentas, memediasi seluruh proses antara Kodam 16 Patimura dan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM di dalamnya bersama dengan Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon. Kami percaya rangkulan kasih Tuhan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah proses yang akan dilakukan oleh tim. Kami pun percaya
kerendahan hati mewarnai dinamika proses mediasi, sehingga kemuliaan Allah yang berkuasa di atas segala-galanya dinyatakan di dalamnya. Perjalanan waktu akan terus semua kami lalui bersama para pelayan dan umat-Mu di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Miel Bentas. Kami percaya semuanya ada dalam kendali kasih Tuhan. Paduan suara SMTPI, paduan suara pemuda, kantoria, paduan trompet, penata multimedia, penata sound system, kolektan, kostor, majelis bertugas, semua peran hari ini telah kami lengkapi dalam pelayanan ini. Jika dalam pandangan Allah ada yang belum sempurna, kami minta Bapa kasih kami kesempatan agar kami menata pelayanan ini, agar semuanya berkenan diberkati oleh Tuhan. Kami menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, agar kemuliaan-Mu dinyatakan lewat seluruh pelayanan yang sudah kami lakukan. Ini doa kami Bapa. Kami persembahkan kepadamu, persembahan syukur telah kami beri. Firman-Mu mengajarkan semua kami. Belajar dari Paulus, kami memaknai arti panggilan pelayanan, agar dengannya kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara disilakan berdiri dan kita akan mengakhiri kebaktian ini. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Setelah terima berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara Jemaat, disilakan duduk kembali. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon. Kita telah ada di penghujung kebaktian ini. Pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Disilakan duduk kembali.
Ya Bapak Ibu selamat pagi, Shalom. Beta minta kata waktu 5 menit saja, yang lebih. Yang pertama Bapak dan Ibu, bagi semua pengurus unit wadah pelayanan, baik laki-laki, perempuan, pemuda, SMTPI yang telah dilantik hari ini, kami menyampaikan selamat dan tugas kita bersama adalah tetap menjaga dan merawat persekutuan di dalam jemaat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih bagi teman-teman yang telah mengakhiri tanggung jawab pada masa pelayanan di tahun 2020-2025. Tuhan selalu memberkati apa yang telah dilakukan, termasuk dukungan dan topangan dari setiap keluarga yang diberikan bagi kita. Hal yang berikut Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hari ini proses putaran persidangan jemaat di Klasis Pulau Ambon itu telah jalan. Saya sebenarnya di Latuhalat cuma memilih ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Itu berarti bahwa apa yang kita lakukan fokusnya juga akan mempersiapkan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan kita dalam persidangan jemaat nanti. Yang berikut Bapak dan Ibu, kelanjutan dari apa yang kita bicarakan pada minggu kemarin, semua pikiran-pikiran yang ingin disampaikan secara langsung itu telah dilakukan dan dikerjakan oleh tim yang dibentuk di jemaat ini, dan itu pokok-pokok pikiran itu disampaikan. Saya tahu tim itu nama apa, apakah mau nama tim tanggap terhadap sprint, ya apapun namanya, tetapi pokok-pokok pikiran itu berasal dari Bapak Ibu, dari masing-masing sektor, dan kita percayakan bagi mereka dan mereka bekerja serius. Berapa kali kami ada bersama-sama. Lalu yang berikut Bapak dan Ibu, hari ini juga di Somlaki itu dilakukan serah terima Sekretaris Klasis Tanimbar Selatan yang nanti akan melakukan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Jemaat di jemaat ini. Bapak Ibu, GPM ini gereja pulau-pulau, jadi pendeta pindah itu sangat tergantung dengan jadwal kapal. Jadi beta perlu sampaikan nanti juga lebih teknis, bisa komunikasi langsung. Beliau datang dengan KM Lucer. Jadi KM Lucer itu menurut jadwalnya tanggal 2 Februari baru dari sana. Nanti ketong hitung saja karo kapal Lucer dari sana sampai di sini jam berapa atau kapan itu juga. Lalu yang terakhir Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi, ketong punya dinamika pasca minggu kemarin, kami punya harapan kehidupan persekutuan di dalam jemaat di antara 7 sektor, 21 unit. Mari ketong tetap jaga ketong punya persekutuan antar umat maupun umat dengan pelayan. Beta pikir itu saja beta mau sampaikan para ketong semua. Sekali lagi selamat melayani, selamat bertugas bagi Bapak Ibu yang baru dilantik. Bapak Ibu jemaat, ketong punya selamat hari Minggu dan shalom.
Pengurus sektor anggrek dan kenanga, diam di tempat dulu atau mau foto anggrek dan kenanga. Pengurus anggrek dan kenanga,